Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun yamsi fashtadda alaihi al-'atashu fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaja fa idha huwa bikalbin يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2363. Kita membaca penjelasan hadis ini. Amarullah azza wa jalla birrahmah li jami'il makhluqat. Allah SWT memerintahkan untuk menyayangi seluruh makhluk. Wa ja'ala al-Islam dinar rahmah wal ihsan. Dan Allah menjadikan Islam ini adalah agama yang penuh kasih sayang, agama kasih sayang dan agama kebaikan. Min syiddati inayatil Islam bihada al-mabda al-azim fa innahu amara bil ihsan li kulli syai'in hatta lil hayawan wa 'ada dzalika wa 'ada 'ala dzalik bil ajri al-jazil. Dan di antara perhatian Islam yang sangat perhatian ya terhadap dasar yang agung ini, yaitu agama kasih sayang, agama kebaikan. Islam memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Sampai hewan pun. Hendaknya manusia berbuat baik kepada hewan dan menjanjikan pahala yang besar. Dan bihadal hadis, dalam hadis ini, yahki Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkisahkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala, itu kisah dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang bainama rajulun dhahirun hadil kisah anha waqa'at fil as-sabiqah yamshi. Ketika seorang berjalan, dhahir kisah ini adalah terjadi pada umat yang terdahulu. Fashtadda alaihi al-'atash. Dia sangat kehausan. Fanazala bi'ran. Dia turun ke sebuah sumur. Wasyariba minha, dia minum. Thumma kharaja minal bi'r. Lalu dia keluar dari sumur itu. Fara'a kalban yahas. Namun dia melihat anjing sedang terengah-engah. Ayyartafi nafsu baina adla'ihi aw yukhriju lisanahu ya'kulu thara. Anjing itu mengeluarkan lisannya menjilati tanah. Ayyal'an yal'aq bi famihi al-arda an-nadiyya bisababil atas, karena yaitu kehausan dia menjilati tanah. Faqala ar-rajul laqad asaba hadzal kalba min al-atas mislu ma asabani. Anjing ini kehausan seperti aku tadi. Fa nazala al-bi'r, kata orang tersebut mengatakan demikian. Lalu dia turun ke sumur itu kembali yaitu turun ke sumur tadi. Fa mala'a khuffahu, dia penuhi yaitu selopnya atau sandalnya dengan air. Wal khuf ma yulbasu fi rijlain min jildin raqiq. Thumma amsakahu bi famihi. Lalu khuf atau selop, sandal yang dia pakai, sandal dari kulit itu diisi air, maka dia tidak bisa naik kecuali dengan yaitu dia gigit ya, maka dia gigit. Menunjukkan sulitnya usahanya dia memberikan air ini. Liyas'ad bi yadayhi minal bir. Dia naik, tangannya naik, megang-megang sumur atau dinding-dinding, airnya ditaruh di selopnya digigit dengan bibirnya, dengan giginya. Wa dzikrul khuf wa dariqati su'udir rajul wa imsakihi lil khuf bi famihi kullu hadha li bayani usr masaqal murtaqa mil bir. Ini menunjukkan yaitu sulitnya ya dia naik ke sumur tersebut. Dia naik sumur, kemudian dia gigit khufnya, yaitu selopnya tadi yang berisi air.
Dan kul hadza li bayani azr wa masyaqqah, ini menunjukkan sulitnya dia naik. Wa imtihanir rajul li nafsihi li suqyal kab, yaitu menunjukkan bagaimana dia diuji oleh Allah SWT untuk memberikan air itu bagaimana. Sulit sekali. Wasta'mala rajul khufahu li bayani ijtihadi wa khisi ala badli ma ma'ahu. Dan dia tidak ada tempat untuk memberi minum anjing itu kecuali dengan khufnya, selopnya. Ini menunjukkan usaha yang keras ya, memberikan kebaikan. Falamma sa'ida rajul bil ma saqal kab. Lalu setelah naik di atas dia memberi minum air anjing tersebut. Allah Subhanahu wa taala huwal muttali' ala fi'lihi. Allah melihat perbuatannya. Wa syakarallah azza wa jalla lirajul sani'ahu faghafara lahu dan maka Allah mengampuni, bersyukur padanya dan mengampuni dosa-dosanya. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa adkhal jannah, Allah masukkan dia ke surga. Wal murad bisyukri al jaza, yang dimaksud dengan Allah bersyukur itu Allah membalas ya, membalas kebaikan dia. Itu syukur naun minal jaza. Falamma sami'a sahabah hadhihi al-qissah, tatkala para sahabat Nabi mendengar kisah ini, sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam an husni mura'atihim lil bahaim wal ihsan ilaiha. Para sahabat bertanya tentang berbuat baik kepada binatang. Hal yadaratab alaihi ajr, apakah ada pahala? Fa'ajabahum sallallahu alaihi wasallam biqaulihi bi kulli kabidi radbatin ajr. Iya, setiap bernyawa, setiap berbuat kebaikan kepada yang bernyawa akan dapat kebaikan, akan dapat pahala. Wal makna fi kulli syai'in fihi ruh thawabun madama al-insan yuhsinu ilaihi. Setiap kebaikan kepada sesuatu yang punya ruh maka ada pahalanya. Wa 'abbara bil kabid li'annaha al-'udwu alladhi yahtaju ila al-ma'. Dan Rasul mengungkapkan al-kabid ya, hati, karena ini adalah bagian tubuh yang membutuhkan air ya, yang membutuhkan air. Rasulullah mengungkapkan hal ini. Faida ya bisa, jika hati itu kering, tidak ada air, halakah hayawan, maka matilah hewan. Wa kullu bahima asanta ilaiha bisakyin au it'am au wiqaya min harin au bardin sawa'un kanat laka aw li ghairika min bani adam aw laysat milkan li ahadin fa inna dhalika ajrun 'inda Allah. Maka semua kebaikan kepada binatang engkau lakukan kepadanya, misalnya dia kepanasan, binatang kepanasan engkau dinginkan, kelaparan engkau kasih makan, kehausan engkau beri air, maka semua ini adalah berpahala. Maka hadis ini menganjurkan, memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan. Jika seseorang mendapatkan ampunan Allah karena memberi minum anjing, maka memberi minum manusia adalah lebih agung pahalanya. Keutamaan memberikan air. Ini hadis ini menjelaskan tentang keutamaan memberi air. Bahwasanya memberi air adalah di antara amalan ketaatan yang paling besar. Dan hendaknya kita menjauhi berbuat jelek terhadap binatang, terhadap hewan. Semoga bermanfaat.